Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Yuliana dengan nomor NPM 314 1200006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dimulai dengan pada tahun 1901, yaitu ada ejaan Verb of Wijen. Bahasa Indonesia pada waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Nah, bisa dilihat dari namanya sendiri bahwa ejaan Opwijen ini dikemukakan oleh Avan Opwijen yang berasal dari Belanda dan dibantu oleh Engku Nawawi dan Muhammad Raib. Untuk ejaan ini terdapat tanda diakratik, menggunakan tanda diakratik seperti kata untuk ejaan sekarang kan RAKYAT, rakyat. Nah, kalau menggunakan ejaan verb of Wijen ini menjadi RA tanda diakratik YAT, jadi ya, bukan rakyat. Nah, kemudian dilanjut oleh ejaan Sowawandi. Nah, ejaan Sowawandi ini diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264/PHG.A. Penyusunnya sendiri bisa dilihat dari namanya sendiri adalah Mr. Raden Sowawandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan, dan juga ejaan ini dikenal sebagai ejaan Republik. Pembaruannya terdapat pada diftongnya seperti oe yang diganti jadi u. Terus sebelumnya ejaan verb of Wijen ini kan menggunakan tanda diakratik. Nah, kalau di ejaan Sowawandi ini sudah tidak digunakan, jarang digunakan, seperti kata rakyat itu kan tadinya menjadi rakyat. Kalau di ejaan Sowawandi ini sudah menjadi rakyat, sudah memakai k. Kemudian ada juga ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini tidak diresmikan, tidak jadi diresmikan. Ciri dari ejaan pembaharuan ini adalah diftongnya fenom satu huruf, diftongnya seperti kata ai menjadi ai, au menjadi au, dan oi menjadi oi. Kemudian juga ada ejaan melindo. Ejaan Melindo adalah singkatan dari Malaysia Indonesia pada tahun 1509. Nah, ejaan Melindo ini tidak jadi diresmikan dikarenakan pada saat itu ada ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada juga ejaan LBK. LBK ini singkatan dari Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Ejaan ini bisa dibilang dari lanjutan dari ejaan Melindo yang tadi Malaysia Indonesia. Nah, ejaan ini tidak jauh berbeda pembaharuannya, tapi di dalam ejaan LBK ini sudah menerap kata-kata asing seperti ekstra kayak gitu. Terus dan lain-lain. Terus ada juga ejaan EYD. Ejaan EYD ini adalah ejaan yang disempurnakan. Ini ejaan yang paling awet digunakan dari tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan, antara lain tanda baca, pemakaian kata. Nah, dalam EYD ini sudah diperbarui katanya seperti ada kata TJ sebelumnya dan sudah menjadi C, terus DJ sudah menjadi C, dan OM menjadi U, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada ejaan EBI. Ejaan EBI adalah ejaan bahasa Indonesia dan berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. EBI pun ini berlaku resmi dilatar belakangi oleh karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia meluas ditambah dengan penambahan huruf kapital, cetak tebal, dan diftong. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bilqis Gina Madani, nomor NPM saya 314120051. Latar belakang ejaan yang sudah disempurnakan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran
dan bagaimana menghubungkan serta memisahkan lambang-lambang secara teknis. Ejaan adalah aturan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Ejaan yang disempurnakan yaitu ejaan Republik atau ejaan Swewandi yang berlaku sejak tahun 1927, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1927, yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apabila tidak dipelajari atau ditaati, maka akan terjadi kesalahan pengejaan kata. Landasan, pemerintahan Indonesia secara resmi menerbitkan kebijakan melalui Menteri Pendidikan Nasional sebagai pengganti nama departemen pada saat itu, yang mengeluarkan Peraturan Pendidikan Menteri Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 31 Juli tahun 1972 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan dikeluarkan oleh Menteri ini pada tahun 2009. Maka ejaan yang telah diganti pada tahun 1987 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Ejaan tersebut merupakan hasil dari kerja Panitia Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan bahasa yang telah disempurnakan ini merupakan hasil dari penyederhanaan dan penyempurnaan Swawendi dan Republik. Mengapa menggunakan ejaan bahasa dari Swawendi ini? Karena ada faktor pemicu, yaitu notaris pertama Bumi Putra mempunyai alasan kenapa memilih ejaan dari Swawendi ini. Alasannya yaitu Indonesia yang sudah merdeka ini ingin memicu Belanda yang diwakili oleh ejaan bahasa dari kita. Nah, akhirnya Indonesia sekarang ini menggunakan ejaan dari pencapaian hasil Swawendi dan Republik. Nama saya Hana Kusuma, NPM 314120035. Selanjutnya saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Latar belakang umum, pertama, perubahan zaman, teknologi yang berkembang, masyarakat yang kritis. Bisa dilihat dari zaman yang terus berubah, teknologi yang terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Kita tidak mungkin terpaku dengan aturan lama, karena bahasa terus berkembang sehingga aturan mengenai kebahasaan pun terus menyesuaikan, seperti halnya pedoman EYD menjadi pedoman umum EBI, PUEBI. Dan juga masyarakat yang kritis pun terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi EYD sehingga muncullah PUEBI sebagai bentuk atas kritikan yang diterima. Keterkaitan bahasa gaul juga melatar belakangi pembentukan EBI. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi, bukan hanya penutur yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di negara Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Landasannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan pada 26 November 2015. Nadia Citra Pratiwi dengan NPM 314120031. Kali ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai perbedaan EBI dan EYD. Nah, saya tidak akan membahas semua, tetapi akan menjelaskan perbedaan yang paling mendasar dan yang paling kelihatan dari EBI dan EYD ini. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama itu penambahan huruf vokal diftong. Nah, huruf vokal diftong itu apa sih? Jadi, itu tuh merupakan dua huruf vokal yang digabung, yang dirangkap menjadi satu suku kata. Di EYD, dulu itu hanya ada AI, AU, dan OI. Nah, di EBI ditambahkan dengan EI. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi AI itu jadi I, AU jadi AU, EI jadi EI, OI jadi OI, kayak gitu.
Kemudian yang kedua, penggunaan huruf kapital. Nah, kalau di EYD itu dulunya ada 12, yaitu aku singkat menjadi petugas jadulan bernama Digesa. P-nya petikan langsung, Tu-nya nama Tuhan, G-nya lembaga, S-nya sejarah, J-nya jabatan, Dul-nya judul, A-nya penanggalan, kemudian nama, kemudian G yang pertama geografi, G yang kedua gelar, dan Sa adalah sapaan. Nah, kalau di EBI, di sini ditambahin, jadi ada 13 ditambah dengan julukan. Kalau contohnya seperti apa sih petikan langsung? Misalkan, adik berkata, kapan pulang? Nah, Kak di situ tuh setelah tanda petik itu menjadi huruf kapital, K-nya aja. Kemudian untuk nama Tuhan misalkan demi Tuhan, P-nya itu besar. Terus berikut dengan lembaga, sejarah, jabatan, judul, itu jadi diawali dengan huruf kapital. Nah, yang ketiga adalah penggunaan huruf tebal. Jadi penggunaan huruf tebal ini digunakan sebagai bentuk penegasan bagian tulisan yang telah ditulis menggunakan huruf miring. Jadi untuk menegaskan kembali tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, Ramadan. Kalian mau menjelaskan bahwa Ramadan di sini tuh penulisannya bukan Ramadan, D-A-N, tapi D-H-A-N, Ramadan. Nah, D-H-nya itu bisa setelah di garis miring, boleh ditebelin lagi, kayak gitu. Nama saya Hana Yuliana dengan nomor NPM 314120016. Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi seperti politik, sosial, profesi, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Kongres Bahasa Indonesia 3 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November tahun 1978. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928. Juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Peresmian pembukaan Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Soeharto, pada tanggal 28 Oktober 1978, dan pidato penghargaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf pada tanggal 30 Oktober 1978. Serta setelah mendengarkan kertas-kertas kerja yang disajikan dan dibahas secara mendalam, bagi dalam sidang lengkap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, mengambil keputusan berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Devitania Putri, NPM 314120033. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kongres Bahasa keempat yang dilaksanakan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-55 pada tanggal 21 sampai dengan 26 November 1983 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Kelompok Kongres Bahasa Indonesia keempat mengambil beberapa keputusan yang berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah-masalah dalam bidang bahasa, pengajaran bahasa, dan pembinaan bahasa dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, yaitu yang pertama, sarana komunikasi pemerintahan dan kemasyarakatan, yang kedua, sarana pengembangan kebudayaan,
Yang ketiga, sarana pendidikan dan pengajaran termasuk wajib belajar. Serta yang terakhir, keempat, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nama saya Dahliana dengan nomor NPM 3141200048. Di sini saya akan membahas tentang peran Kongres kelima terhadap pengembangan bahasa Indonesia. Pembukaan Kongres ini diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 1988. Sidang-sidangnya berlangsung hingga hari Kamis pada tanggal 3 November 1988 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Pidato peresmian pembukaan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soeharto pada tanggal 28 Oktober 1988. Sedangkan video pengarahan dibawakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Profesor Dr. Fuad Hasan. Kongres Pakar Bahasa ini dihadiri oleh 700-an lebih pakar bahasa dari Sabang sampai Merauke. Hadir juga beberapa tamu undangan dari berbagai macam negara seperti dari Malaysia, Brunei Darussalam, Jerman, Belanda, Australia, dan juga dari Singapura. Kenalkan, nama saya Ica Nopelia dengan nomor NPM 3141200009. Di sini saya akan membahas tentang Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dan diikuti oleh 770 peserta dari seluruh Indonesia dan 52 peserta dari luar negeri. Di antaranya ada negara Amerika Serikat, Australia, Belanda, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Cina, India, Italia, Jerman, dan lain-lain. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 ini yang pertama yaitu mengusulkan untuk mengelola seluruh masalah bahasa Indonesia diperlukan satu kebijaksanaan bahasa nasional, yaitu kebijaksanaan nasional dalam bidang kebahasaan. Yang kedua yaitu agar dapat berfungsi dengan benar sebagai garis haluan dan patokan dalam pengelolaan masalah bahasa di Indonesia. Kebijaksanaan bahasa nasional perlu adanya rumusan secara berencana, terarah, terinci, terpandu, dan menyeluruh, maka diusulkan untuk membentuk Undang-Undang Kebahasaan Indonesia. Yang ketiga yaitu diusulkannya pengembangan bahasa yang perlu segera ditingkatkan menjadi Lembaga Bahasa Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dan perlu adanya penunjang dengan lembaga sejenisnya yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 dengan nama Balai Kebahasaan Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Ada pula tim perumus Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6. Yang pertama yaitu Harimurti Rida Laksana, Ketua Merangkap sebagai anggota, SRH Sitanggang, Sekretaris Merangkap sebagai anggota, Alatip sebagai anggota, Aca Diati Ikram sebagai anggota, Amran Halim sebagai anggota, Anton Mulyono sebagai anggota, Hans Lapoliwa sebagai anggota, Hasan Alwi sebagai anggota, Lien Suryanegara sebagai anggota, Mansur Pateda sebagai anggota, Seseno Kartomiharjo sebagai anggota, Yohanes Kalamper sebagai anggota. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 ini. Kelebihan yang pertama yaitu Kongres Bahasa Indonesia 6 ini dihadiri oleh 770 pakar dari seluruh Indonesia dan 52 peserta dari luar negeri. Yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia meningkatkan perannya sebagai sarana perkembangan nasional, pendidikan, kegiatan keamanan, dan meningkatkan partisipasi generasi muda serta sebagai sarana pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pembina bahasa dan sastra untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa dan meningkatkan kreativitas. Kekurangannya yang pertama yaitu ditingkatkannya status pusat pembina dan pengembangan bahasa Indonesia menjadi lembaga Indonesia masih merupakan sebuah usulan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Kebahasaan Indonesia masih belum disahkan
karena masih berupa usulan. Sekian dari saya, Kongres 6. Selanjutnya akan dijelaskan Kongres 7 oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inaria Okapiani dengan NPM 3141200029. Baik, di sini saya akan menjelaskan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 ini berlangsung di Jakarta tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia dengan ketentuan yang pertama yaitu keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. Yang kedua yaitu tugasnya memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Kelebihan dari Kongres yang ke-7 ini yaitu mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, keanggotaan bahasa, pertimbangan bahasa, dan yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pakar yang memiliki kepedulian terhadap bahasa dan sastra. Kekurangan dari Kongres Bahasa yang ke-7 ini yaitu seharusnya Badan Pertimbangan dan Pengembangan Bahasa tidak terlalu penting untuk dibentuk karena sudah diresmikannya EYD dan KBBI. Seharusnya lebih banyak disosialisasikan mengenai EYD dan KBBI kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Nama saya Haida, NPM saya 3141200027. Kali ini saya ingin memaparkan tentang Kongres ke-8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan di Jakarta, yakni pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Pada Kongres Bahasa kali ini, para pakar dan pemerhati bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa berdasarkan Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa yakni bahasa Indonesia. Maka dari itu, biasanya bulan Oktober disebut sebagai bulan bahasa. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Kongres Bahasa Indonesia 9. Jadi kongres ini bertempatan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2008. Kongres ini mengambil tema yaitu Bahasa Indonesia membentuk insan Indonesia cerdas, kompetitif di atas fondasi peradaban bangsa. Jadi secara umum, kongres ini mengambil tujuan yaitu meningkatkan peran bahasa dan sastra Indonesia dalam mewujudkan insan Indonesia cerdas, kompetitif menuju Indonesia yang bermartabat, berkepribadian, dan berperadaban unggul. Jadi pada kongres ini juga yaitu membahas tentang 5 hal utama yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, dan bahasa media massa. Pada kongres ini berskala internasional yang dihadiri oleh para pembicara dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi para pakar atau peneliti yang sudah memberikan atau memaparkan bahasa Indonesia di luar negeri itu diberi kesempatan untuk memaparkan atau memberi pandangannya pada kongres ini. Adapun jenis makalahnya yaitu makalah utama, makalah undangan, dan makalah partisipasi. Peserta kongres terdiri atas para pakar Indonesia baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pakar bidang ilmu, tokoh, budayawan, sastrawan, pejabat publik, birokrat, dosen, guru, mahasiswa, perwakilan organisasi, dan peminat bahasa dan sastra dari dalam dan luar negeri. Begitu penjelasan dari Kongres Bahasa Indonesia 9.